Pemirsa Intens Investigasi. Konflik panas antara Dr. Reza Gledis dengan Nikita Mirzani masih terus berlanjut. Sebelumnya, Reza Gledis melaporkan dugaan tindak pidana pemerasan dan pencucian uang yang menyebabkan Nikita Mirzani dan juga asistennya Mail Syaputra akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Meski telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, namun bukan Nikita Mirzani jika tidak berulah dan terus melakukan aksi perlawanan. Salah satunya dengan meminta kepada penyidik agar pemeriksaan pun ditunda hingga 3 Maret 2025 karena alasan pekerjaan. Selepas itu, Nikita pun kembali membuat kejutan dengan mengaku sedang hamil 3 bulan tanpa bersedia menyebutkan siapa ayah dari bayi yang dikandungnya itu. Melihat aksi-aksi Nikita Mirzani yang terus berusaha mangkir dari pemeriksaan dan masih terus bisa melenggang bebas, membuat kubu Dr. Reza Gledis pun akhirnya meradang. Lantas benarkah kubu Reza Gledis meminta kepada penyidik untuk segera memanggil dan juga menahan Nikita Mirzani? Benarkah Fahmi Bahmid, pengacara Nikita Mirzani, ternyata sudah lebih dulu mengirimkan surat untuk meminta penundaan pemanggilan kliennya? Lalu, bagaimanakah respon Fitri Sauteru terkait Nikita Mirzani yang telah ditetapkan sebagai tersangka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Dr. Reza Gledis, Nikita Mirzani kembali tidak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan. Lewat siaran langsung di media sosial, Nikita ternyata lebih memilih fokus pada pekerjaannya daripada memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya. Perlawanan serta kesan meremehkan seterusnya itu pun terhadap kasus yang menjeratnya sontak membuat Dr. Reza Gledis pun akhirnya meradang. Ia mengaku telah menyerahkan semua proses hukum kepada polisi. Namun, sebagai saksi korban, Reza Gledis pun tetap berharap ada keadilan dan proses hukum pun juga berjalan sesuai aturan. Sebagai warga negara Indonesia, dokter yang juga pengusaha skincare ini pun menegaskan jika pihaknya juga menunggu keadilan ditegakkan. Ya mohon maaf kalau ada yang kecewa, mohon maaf. Tapi aku pasti mentingin kerja dulu. Karena mau lebaran, pasti para pekerja, pegawai itu pasti pada minta THR. Kalau THR lebaran kan ngasihnya harus full ya Umi ya. Betul. Harus full tuh Umi mau kawin. Jadi kerja dulu biar bisa ngasih THR ke orang-orang yang kerja di rumah, ke pegawai. Mohon maaf kalau ada yang kecewa. Aku kalau dipanggil pasti datang karena pengennya cepet-cepet selesai. Tapi kalau nggak ada panggilan ya kayak mana? Oh dia ngomong. Pokoknya kami dari rakyat Indonesia. Sambil jalan. Dok, pihak sebelah mangkir mulu, ada yang mau disampaikan nggak sih dok? Semua sama di mata hukum ya, mau siapapun semua sama di mata hukum. Gitu. Jadi kalau misalkan kita yang salah atau siapapun yang salah ya silakan aja. Ini juga Aku belum tahu, cuma ya nanti coba kalian datang ke Polda aja yang lebih tahu. Kan itu adalah kewenangan penyidik ya, maksudnya untuk hari ini pun aku belum tahu. Di sisi lain, Ataubah Mufid, suami Reza Gledis, menyitir status semua warga negara yang sama di mata hukum. Ia pun berharap tidak ada sikap tebang pilih dari penyidik dalam menangani kasus sang istri. Lantas, apa komentar Dr. Reza Gledis terkait aksi Nikita Mirzani yang kembali mangkir dari pemeriksaan?
Dan apa pula kata Nikita Mirzani terkait posisinya saat ini yang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan sederet pasal berlapis. Ami katanya panik, boro-boro gue panik. Guys, gue itu dihadapkan dalam masalah kepolisian itu bukan baru sekali ya. Sudah berkali-kali, jadi nggak ada bahasa panik. Mungkin mereka yang panik kali. Mungkin gue diantara sekian banyak manusia, mungkin gue yang selalu seneng dikasih masalah. Karena apa? Gue tuh harus bisa membuktikan ya masalah itu benar atau enggak. Kalau ada yang bilang gue panik, sampai detik ini aja gue biasa aja sih. Mungkin yang panik itu yang belum pernah berurusan dengan kepolisian. Tapi kalau sudah pernah berurusan dengan kepolisian, kalau dibilang panik sih enggak, biasa aja. Justru kalau gue bukan panik ya, mungkin lebih kayak tapi gue nggak bisa ungkapin sih. Ya biarlah, itu sudah jadi ranahnya bapak-bapak kepolisian. Yang panik tuh justru kayaknya yang ngelaporin Mail deh, karena si Reza Ratu Flexing ini nggak ngelaporin gue ke polisi guys. Yang dilaporin tuh Mail. Gitu, yang dilaporin tuh Mail bukan gue. Tidak ada laporan polisi untuk gue tuh, tidak ada. Yang dilaporin tuh Mail. Nah, kenapa gue bisa ditersangkakan juga ya nanti kita buktikan saja di pengadilan. Harusnya kan gue tidak bisa ditersangkakan. Kenapa? Karena gue tidak berhubungan dengan si manusia Silver. Tidak telepon, tidak ketemu, tidak whatsappan. Nggak ada sama sekali. Gue tidak ada berhubungan dengan si manusia Silver itu. Gue tuh dari dulu suka berperang memang orangnya. Gue tuh suka banget. Gue tuh udah paling happy dikasih masalah. Kayak ini nih, ini kan masalah yang baru lagi untuk gue. Karena dari dulu kalian lihat kalian cek aja lah di mana-mana. Pernah nggak dulu gue dibilang ngancem, dibilang meres? Belum ada. Ini adalah masalah pertama kali yang baru dalam hidup gue lagi. Dan gue seneng banget dikasih masalah ini. Pokoknya semuanya diserahin ke Polda Metro Jaya. Semoga Makasih ya semuanya, makasih. keadilan kebenaran tegak lurus. Bismillah. Dah, itu aja. Dicindir juga nih sama Niki, gimana nih? Iya, sambil jalan. Jadi pahala buat kita. Dokter, sedikit aja dok. Kemarin kan NM sendiri kan tidak hadir nih dok, udah 2 kali tidak hadir. Gimana nih dok mungkin? Tanyain ke penyidik aja. Ke penyidik ke Polda Metro Jaya, pokoknya kami menunggu keadilan. Terima kasih ya semuanya ya. Tapi sedikit kecewa nggak sih dok? Dengan adanya 2 kali mangkir dok. Di sisi lain, kuasa hukum Reza Gladys pun juga menuntut agar Nikita Mirzani segera ditahan. Pasalnya, artis kontroversial itu pun telah melakukan tindak pidana yang merusak reputasi kliennya dan bahkan menjelek-jelekan institusi negara seperti Komisi 9 DPR dan juga BPOM. Ia pun merasa heran jika penyidik Polda Metro Jaya belum juga melakukan penahanan kepada sang artis yang sudah beberapa kali terjerat kasus hukum. Fadel ditahan. Nah, kenapa ini enggak? Ya kami kan harus menuntut. Kan begitu. Nah, yang kedua, persoalannya adalah inisial NM ini, ya si tersangka sudah melakukan pidana-pidana yang menjelek-jelekkan klien kami. Bahkan institusi negara juga dijelek-jelekkan seperti Komisi 9, Badan POM, dan teman-teman yang lain yang juga termasuk klien kami, Dr. Andreas. Ya, dijelek-jelekkan, diserang nama baiknya, mengarah kepada body shaming. Nah, artinya kan sebuah perbuatan pidana yang berulang-ulang. Nah, saya heran juga kenapa penyidik tidak melakukan penahanan terhadap si tersangka itu. Saya pribadi tidak terkesan buru-buru, tetapi hukum acara memerintahkan kami untuk menegakkan konstitusi. Itu aja, ya. Jadi kalau kami sebagai penegak hukum, salah satunya penasihat hukum, hormat kepada kitab suci hukum acara, maka semua penegak hukum harus hormat terhadap kitab suci hukum acara. Tapi itu aja ya. Nah, itu saya kurang tahu. Tanya aja si penyidik, apakah dia datang hari ini, kemudian kenapa nggak ditahan, tanya penyidik. Ya, apakah hal-hal yang lain sudah dilakukan, saya nggak tahu.
Kuasa hukum Reza Gladys juga meminta polisi untuk segera bertindak tegas dan tidak terkesan tunduk oleh permainan yang tengah dipertontonkan oleh Nikita Mirzani, sang tersangka yang hingga kini pun masih bisa melenggang bebas. Lantas, akankah Nikita Mirzani dan juga Mail dijemput paksa oleh penyidik? Lalu apa komentar kubu Reza Gladys? Ketika nanti dari pihak Polda Metro Jaya, dalam hal ini Direktur Cyber Polda Metro Jaya tidak melaksanakan normatif hukum acara dalam hal upaya-upaya paksa, maka kami akan melaporkan beliau ke Kapolri Seki Irwasum. Nah, jadi tadi surat sudah disampaikan, kita lihat perkembangannya, apakah kemudian asas equality before the law itu dilaksanakan di pihak penyidik. Nah, inilah kenapa kemudian kami datang ke Mabes Polri untuk menyampaikan surat keberatan kami kepada Bapak Kapolri melalui Seki Irwasum. Iya dong, jadi kan kitab undang-undang hukum acara mengatur itu. Nah, artinya kalau misalkan ada yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan tidak menghormati asas formil, ya Polri harus kembali menaikkan martabat Polri. Jadi jangan mau diatur oleh tersangka yang jelas sudah melakukan tindak pidana seperti itu. Yang pasti sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan informasi adanya upaya-upaya paksa terhadap kedua tersangka. Dari kubu Reza Gladys yang meminta agar penyidik segera memanggil dan juga menahan Nikita Mirzani. Benarkah jika Fahmi Bahmit, pengacara Nikita Mirzani, sudah lebih dulu mengirimkan surat untuk meminta penundaan pemanggilan kliennya itu? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Menanggapi klaim kubu seterunya terkait bukti kuat yang mereka miliki untuk menjerat Nikita Mirzani sebagai pesakitan, kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmit, langsung memberikan jawaban menohok. Ya, menurut Fahmi, meskipun kubu Reza Gladys mengklaim memiliki bukti, namun dalam esensi hukum, sebuah peristiwa pidana harus memiliki sebab akibat yang jelas. Menariknya, dalam kasus ini, kedua pihak pun justru tidak saling mengenal satu sama lain, yang merupakan faktor penting untuk menunjukkan adanya niat dalam peristiwa pidana ini. Alasannya apa karena bukti-bukti yang kuat atau seperti apa sih, Pak? Nggak ada, itu kan haknya mereka. Tapi hukum itu saya katakan lagi, di dalam peristiwa hukum itu ada sebab musabab. Ada asal mula peristiwa. Peristiwanya itu dari mana asal mulanya? Seseorang tidak kenal, tiba-tiba ada orang lain menghubungi, terus meminta sesuatu. Bagaimana ada niat? Kenal tidak? Niat itu paling penting dalam peristiwa pidana. Kita tidak pernah punya niat apapun terhadap seseorang tersebut. Bagaimana bisa ada pemerasan dan sebagainya? Tapi kan yang namanya tersangka itu pasti ada dua alat bukti yang menguatkan. Itu saya tidak tanggapi karena saya menilai nanti. Saya punya pandangan sendiri bahwa niatan dalam peristiwa ini tidak ada. Bagaimana seseorang tidak kenal terus punya niat terhadap orang yang tidak kenal? Jika memang ini ada persoalan, kenapa dia yang mengatur sendiri jadwalnya, cara membayarnya, dibayar 2 kali. Setelah itu dia minta waktu, ya, memberitahukan kalau nanti bulan ini sudah selesai, tolong sampaikan kami supaya kami membayar lagi. Terus bagaimana ada pemaksaannya, pengancamannya? Semua dia yang memutuskan. Tidak ada masalah, Mail itu kan nggak punya beban. Karena Mail, kamu kenal? Saya nggak kenal, Bang. Saya dihubungi yang pertama saya tidak angkat. Seingat saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Yang kedua saya angkat, terus dia ingin bertemu dengan Nikita, tapi tidak dikasih kesempatan karena Nikita lagi ada sibuk. Kalau nggak salah dia lagi ada syuting di mana itu di luar pulau, karena itu November. Jadi bagaimana terus tiba-tiba orang yang tidak kenal, saya ajukan kembali, orang tidak kenal tiba-tiba dinyatakan dia mempunyai niatan untuk melakukan pemerasan. Kenal tidak, niatan sudah pasti tidak ada.
Selain itu, Fahmi Bahmid pun juga mengungkapkan jika hubungan kliennya dengan pelapor murni kerjasama endorse selama 1 tahun yang diperpanjang untuk tahun depan. Istilah endorse sendiri menurut Fahmi diungkapkan oleh Dr. Reza Gladys dalam pesan WhatsApp kepada Mail. Sementara itu, terkait kabar Nikita mangkir dari pemeriksaan, Fahmi pun menjelaskan bahwa pihaknya justru telah mengirimkan surat untuk penundaan pemeriksaan hingga tanggal 3 Maret lusa. Karena kliennya itu pun saat ini tengah berada di luar kota untuk urusan pekerjaan. Endorse 1 tahun, tahun depan diperpanjang. Dan itu adalah kalimat daripada yang bersangkutan. Tolong ya Mail, ingatkan ya, nanti di November biar saya bayar lagi. Terus apa ini? Ya, artinya ada kalimat bahwa itu memang endorse. Ada di WA-nya. Jadi perjanjian itu bisa lisan. Tidak harus mana perjanjiannya, lisan juga bisa. Kecuali kita jual beli rumah. Kalau saya jual HP nggak perlu pakai perjanjian juga bisa. Ya kalau saya apa yang disampaikan itu benar karena saya juga sudah melakukan penundaan dengan alasan manusiawi ya, secara manusiawi dia punya pekerjaan yang harus dikerjakan dan itu tempatnya bukan di Jakarta, jadi dia harus keluar kota. Nah, saya juga meminta waktu hari tanggal 3 dengan alasan secara syariah. Kenapa saya katakan? Karena ini sudah mendekati bulan puasa. Biarlah kami semua itu berkonsentrasi untuk mempersiapkan diri dalam puasa Ramadan. Sehingga kami minta untuk ditunda pada hari Senin tanggal 3. Ya mudah-mudahan dikabulkan. Saya yakin penyidik mengabulkan karena kami mempunyai alasan yang rasional. Dari pernyataan Fahmi Bahmid, pengacara Nikita Mirzani, yang mengakui pihaknya sudah mengirimkan surat untuk meminta penundaan pemanggilan kliennya. Lalu, bagaimanakah respon Fitri Sauteru terkait Nikita Mirzani yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Mantan sahabat Nikita Mirzani, Fitri Sauteru, menanggapi penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan, pengancaman, pencemaran nama baik dan juga pencucian uang dengan pelapor Dr. Reza Gladys. Dengan nada yang menyindir, Fitri pun menyarankan agar pihak yang terlibat kasus hukum, apalagi sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka selayaknya harus kooperatif dalam menjalani semua proses hukum yang ada. Apalagi ancaman hukuman yang mengintai tersangka cukup berat hingga mencapai 20 tahun penjara, lantaran pasal berlapis yang dikenakannya. Lantas, seperti apa pula sindiran tajam Fitri Sauteru terkait kehamilan mantan sahabatnya itu yang kini menjelma menjadi seteru beratnya itu? Mendingan fokus sama kasusnya daripada sibuk ngelaporin orang-orang. Pakai energi dan tenaganya itu untuk menghadapi kasus yang sedang dihadapi, karena saya baca di berita kan kasusnya lumayan berat ya. Ada undang-undang pemerasan, TPPU, ada pemerasan gitu. Ya sudah, kalau memang saya dilaporkan, ya sudah saya akan hadapi gitu. Tapi yang jelas dulu laporannya apa, yang dilaporkan siapa, barang buktinya apa gitu. Ya tanggapannya semua yang berkasus dengan hukum ya harus kooperatif, gitu aja. Saya nggak terlalu ingin berkomentar tentang masalah yang bukan menjadi urusan saya. Tetapi selayaknya warga negara Indonesia kalau memang ada masalah dilaporkan atau melaporkan, ya sudah kooperatif aja. Gitu. Apalagi kan sudah tersangka katanya, mau lari kemana? Gimana ketika pertama kali Kak Fitri mendengar kabar bahwa orang tersebut menjadi tersangka, Kak? Nggak gimana-gimana. Udah punya prediksi mungkin, sudah menyangka atau gimana? Enggak juga ya. Ya kalian yang lebih tahu lah prediksinya seperti apa. Ya
Selamat, mudah-mudahan sehat, selama mengandung sehat, ibu dan bayi sehat, sampai melahirkan sehat. Yang paling penting ada yang mendampingi saat nanti hari lahiran, dan mudah-mudahan ayahnya yang mendampingi. Ya. Itu aja pesan doa dan pesan dari saya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.